Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi dalam mata kuliah sistem pertemanan pertemuan ke-15 ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, sebelum kita mulai seperti biasa kita ucapkan dulu selamat pagi ya. Semangat 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 semangat. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai network socket programming ya. Ya, network socket programming adalah pemrograman yang menggunakan soket. Soket ini semacam terowongan atau tunnel yang biasa dipakai untuk komunikasi pertukaran arah secara bolak-balik. Dengan soket programming, komunikasi dapat terjalin antara bahasa pemrograman yang berbeda, antara tingkatan user yang berbeda, bahkan antar komputer yang berbeda atau gabungan ketiganya. Nah, itu adalah kelebihan dari soket programming ya. Jadi, biarpun bahasa pemrograman berbeda, tetap bisa terhubung. Biarpun usernya berbeda tingkatan itu ya, level jaringannya tetap bisa terhubung. Bahkan antar komputer yang berbeda jenisnya juga bisa terhubung. Nah, itu kelebihan dari socket programming. Ada dua jenis penggunaan protokol komunikasi untuk socket programming. Yang pertama ialah TCP/IP ya. Nah, ini adalah protokol yang biasa kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah UDP ya. UDP/IP ya, User Datagram Protocol atau Internet Protocol. Gambar di bawah ini adalah untuk mengingatkan kembali bagaimana pakai data pesan melalui lapisan supaya sampai kepada tujuan. Nah, kita misalkan mengirim pesan dari pengirim kepada tujuan yang di bawah, yaitu melewati layer application, layer transport, layer network, layer link, dan layer physical. Ya, datanya dikirim melewati frame, terus yang kebetulan ini lewatnya switch ya, melewati switch, kemudian melewati router. Nah, kemudian diterima oleh tujuan lewati layer application, transport, network, link, dan physical juga. Nah, untuk sampai ke tujuan, paket data yang kita kirim harus melalui beberapa tahap atau layer. Yang pertama layer aplikasi, lapisan aplikasi contohnya seperti FTP, SMTP, HTTP. Yang biasa digunakan untuk chatting, catur online, Mozilla, dan lain-lain. Kemudian lapisan transport ya, proses data transport biasanya melewati ini ya, TCP dan UDP. Lapisan internet ya, ini adalah lapisan yang membuat rute diagram dari sumber ke tujuan. IP digunakan untuk mencari rute. Kemudian lapisan network interface, yaitu isinya adalah biasanya data transfer dan Ethernet. Terus yang terakhir adalah lapisan fisik, pengiriman bit, biasanya pengirimannya bit per bit atau 5 volt atau berapa volt. Untuk lebih ringkasnya kita bisa melihat gambar berikut ya. Intinya tadi dari lapisan aplikasi, lapisan transport, lapisan internet, lapisan network interface, lapisan fisik. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Jadi dari misalkan kita sebelah kiri adalah pengirim, sebelah kanan ada tujuan ya, itu melewati channel router, channel lagi, dan kepada host yang sebelahnya. Ya, dari gambar di atas jelaskan bahwa untuk sampai ke komputer 7 pakai data menggunakan alamat IP, untuk sampai aplikasi 7 menggunakan nomor port. Kombinasi keduanya disebut dengan soket. Nah, itu ya. Nah, ini nomor port itu kalau Anda pernah menggunakan database exam itu biasanya database exam itu atau database SQL itu menggunakan port ya. Nah, itu berarti untuk mengirim data dari satu tujuan ke tujuan lainnya menggunakan port, itu berarti biasanya soket. Nah, itu ya biasanya database exam menggunakan port ya. Nah, itu. Nah, jika kita misalkan kita mengirim surat atau paket di tujuan ke alamat kontrakan, kan perlu nomor pintu ya. Nah, itu kalau nomor pintu atau nomor rumahnya tidak ketahui, apakah paket akan sampai, nah, kan akan kesulitan ya, kemungkinan besar tidak akan sampai. Ya, misalkan di rumah kontrakan dengan 1000 pintu ya. Nah, misalkan kontrakannya besar sekali. Nah, kita cuma ngasih itu paket atau suratnya itu ya kepada siapa, dengan jalan Dadali misalnya, rumah kontrakan Bu Hani ya. Nah, padahal begitu nyampe di rumah kontrakannya ada lebih dari 100 rumah kontrakan dengan 100 lebih pintu. Nah, itu kan kesulitan ya untuk menuju paket, untuk menuju yang dituju ya. Ya, karena dihuni oleh banyak orang. Ya, jadi alamat rumah kontrakan, maka surat tidak akan sampai kepada yang tuju ya, karena tidak ada
nomor rumah atau nomor pintunya. Nah itu makanya soket itu ibarat gabungan alamat kontrakan dan nomor pintu. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi kalau cuma hanya nomor pintunya saja tidak akan sampai, kalau hanya alamat kontrakannya saja tidak akan sampai. Jadi harus digabung antara alamat kontrakan dan nomor pintu. Nah, jadi alamat kontrakan itu adalah IP address, nomor pintu kontrakan adalah nomor port. Ya, jadi gabungan antara IP address dan nomor port. Nah, jadi apa itu soket? Ya, jadi untuk mencapai tujuan harus perlu alamat yang jelas ya. Ya, jadi alamat dan nomor kontrakan. Ya, soket adalah gabungan alamat IP dan nomor port. Nah, ini ya, contohnya seperti ini, IP address dan port number. Nah, yang atas itu soket endpoint ya. Terus yang bawah networknya ya, tujuannya ada IP address dan port number. Ya, contoh ini adalah aplikasi berkomunikasi lewat LAN atau internet dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua orang sedang chatting, sambil chatting keduanya juga bermain program catur online. Nah, ini ya, jadi dia main catur online selain main catur online dia juga ngobrol ya. Nah, ini ngobrol juga ya. Nah, program ngobrolnya seperti ini ya, masih sederhana sekali ya. Nah, ini biasanya lewat MIRC ya. Nah, ini zaman dulu nih. Jadi dia main catur juga ngobrol. Nah, ini caturnya seperti ini ya. Jadi dia main catur juga bisa ngobrol sekaligus. Ya, jadi untuk mencapai tujuan masing-masing mempunyai alamat PC yang dituju dan alamat aplikasi yang dituju. Alamat PC berupa IP address dan alamat aplikasi berupa nomor port. Ya, komunikasi IP address nomor port disebut dengan soket. Ya, aplikasi contoh gambar atas ya, program catur online dan chatting. Nah, ini soket address terdiri dari ya, contohnya adalah catur dan chatting ya. Ya, ini ya ada IP addressnya, ada IP header dan transport layer header ya. Ya, jadi yang dash 193.11.267 itu alamat hostnya. Terus yang port 5 itu adalah alamat prosesnya ya, atau portnya. Nah, itu ya. Jadi ini di sini ada IP-nya dan ada portnya. Nah, di sini Anda lihat gambar ya. Untuk catur itu portnya 5000, untuk chatting itu portnya 6000, untuk HTTP portnya 80. Ya, jadi ini menggunakan port yang berbeda-beda ya. Menggunakan port yang berbeda-beda. Ya, keterangan nomor port. Nomor port terdiri dari 16 bit integer ya. Server harus menetapkan sebuah nomor port. Klien program menentukan dirinya sebuah nomor port. Ya, juga IANA ya, bagi nomor port menjadi 3, nomor port 1 ya, nomor port 23 untuk FTP, 25 untuk SMTP, dan 80 untuk HTTP. Ya, ini ditetapkan oleh IANA ya, Internet Assigned Number Authority. Ya, jadi untuk penggunaan nomor port tidak boleh sembarangan ya. Kalau sembarangan nanti bisa tumbang tindih ya. Misalkan saya menggunakan nomor port 80, terus database MySQL juga menggunakan nomor port 80. Nah, itu bisa terjadi bentrok. Kalau terjadi bentrok seperti itu biasanya kita jadinya tidak bisa menggunakan ya. Jadi tidak bisa menggunakan kedua-duanya. Ya, database MySQL tidak bisa digunakan, terus kita juga tidak bisa menggunakannya. Jadi dua-duanya tidak jalan. Nah, terus nomor port 1024 sampai 49900 tidak dikontrol oleh IANA, tapi ditetapkan penggunaannya oleh IANA. Terus nomor port Diamis 49152 sampai dengan 65535 dapat digunakan untuk proses apa saja disebut dengan Imperial port. Nah, itu ya. Jadi nomor 2 itu 1024 sampai 49151 itu tidak dikontrol IANA, tapi dapat ditetapkan penggunaannya oleh IANA ya. Nah, itu. Kalau yang 49.000 sampai 65.000 dapat digunakan untuk proses apa saja disebut dengan Imperial port. Nah, jadi biasanya ada client server ya. Jadi biasanya ada yang meminta siapa nanti akan dilayani. Nah, ini biasanya untuk lebih jelasnya Anda harus praktek. Nah, di sini kita masih menggunakan microcontroller ESP32 untuk mempraktekkan web server. Nah, jadi di sini prakteknya itu nanti melewati web browser menggunakan microcontroller
ESP32 dan menggunakan lampu LED. Ya, hanya sederhana itu saja ya. Jadi hanya menggunakan itu saja. Nah, jadi untuk selanjutnya silakan Anda prakteknya. Silakan Anda praktekkan ya. Untuk misalkan ada yang kurang jelas, silakan langsung tanya ke saya. Ya, nanti link videonya saya berikan ya. Ya, atas perhatiannya terima kasih banyak ya. Semoga bisa ketemu lagi dalam berikutnya dalam keadaan sehat ya. Amin. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.